Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Selamat bertemu kembali saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pada saat ini saya ingin berbagi firman Tuhan tentang bagaimana kita bisa keluar dari masalah-masalah keuangan. Di zaman seperti ini, di masa-masa sulit seperti ini, orang tidak hanya bergumul dengan kesehatan, orang tidak hanya bergumul dengan rumah tangga, tapi ada banyak orang yang sedang bergumul dengan keuangan. Saya ingin berbagi karena saya mengalami bagaimana keuangan itu tetap di-cover oleh Tuhan, bagaimana keuangan itu tidak menjadi pergumulan lagi karena sikap-sikap yang kita bangun sebagai orang Kristen. Saya percaya saudara tidak ingin terlilit dengan masalah keuangan. Itu sebabnya kiranya firman Tuhan ini bisa memberi saudara roh yang akurat untuk menangani masalah-masalah keuangan. Dalam pembacaan awal Amsal 11 ayat 24, ayat ini sebagai bagian awal dari perenungan kita. Amsal 11 ayat 24, kita membacanya. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, Ya. ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ya, ada yang menyebar harta namun bertambah kaya. Namun ada orang di masa sulit ini sudah menghemat secara luar biasa, tetapi selalu berkekurangan. Sebenarnya apa rahasianya? Hukum matematika mengatakan kalau kita mengambil sesuatu dan mengurangkannya, maka kita akan makin berkurang. Kalau kita menyebar harta, kita akan makin berkurang. Tapi ayat itu mengatakan justru bertambah kaya. Dan ketika kita tidak mengeluarkan apa-apa, kita kumpul, kita tidak keluarkan sesuatu dalam rangka menghemat, tapi justru kejadiannya adalah semakin berkekurangan. Sebenarnya ini bukan hanya sebuah prinsip matematika, tetapi ini ada prinsip yang sebenarnya prinsip di alam roh, spiritual principle, di mana orang-orang Kristen harus paham benar bahwa keuangan kita tidak sekedar materi, tetapi ada spirit, ada sesuatu di balik uang. Ya, ada yang namanya the spirit behind the money. Dan ini merupakan hal yang penting untuk kita sikapi bersama. Ya, ada ayat juga yang mengatakan Mazmur 127 ayat 2, saya beriman. Amsal 11 ayat 24 adalah pengalaman kita. Mazmur 127 ayat 2 juga adalah apa yang menjadi sesuatu yang kita hidupi di masa-masa sulit seperti hari-hari ini. Mazmur 127 ayatnya yang ke-2. Ya. Mazmur 127 ayat 2. Oh, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Ya. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Lihat di ayat ini, Mazmur 127 ayat 2, kelihatannya orang yang kerja keras, bangun pagi-pagi, jauh-jauh malam baru pulang, tapi hanya mendapatkan roti yang namanya roti susah payah. Tapi ada orang yang justru masih tidur. Tuhan sudah sediakan berkat-berkatnya. Kalau demikian, apakah hanya dengan kerja keras saja, orang rajin saja? Saya percaya orang Kristen tidak boleh malas. Tapi rajin saja tidak cukup, ya, untuk membuat keuangan kita aman. Rajin saja tidak membuat kita produktif dan keuangan kita baik-baik saja. Mari, untuk keluar dari masalah-masalah keuangan, kalau saudara sedang bergumul, saudara punya pembayaran listrik,
uang sekolah, tagihan, cicilan, membuat kita galau, membuat kita seperti khawatir, bahkan stres. Saya bagikan firman ini ya. Untuk keluar dari masalah keuangan, kita harus ingat kebenaran-kebenaran tentang hal keuangan. Ya, kita harus ingat kebenaran-kebenaran karena Alkitab adalah patokan kita. Firman adalah patokan kita. Dan Roh Kudus adalah penuntun kita, bukan hanya soal rohani, tapi soal keuangan, ya. Saya telah pernah melewati beberapa fase kehidupan, ketika pergumulan pribadi, ketika pergumulan gereja, ketika pergumulan masa pandemik ini. Saya melihat bahwa tangan Tuhan dalam hal keuangan itu tidak berubah. Tuhan tidak pernah tinggalkan dalam hal keuangan. Jadi saya percaya ini adalah sesuatu yang saya alami dan saya ingin bagikan pada saudara. Beberapa kebenaran tentang keuangan yang harus kita pahami. Yang pertama adalah Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24. Kalau soal keuangan yang pertama, periksa dulu, kita buka dan kita periksa hati kita. Kita periksa hati kita. Matius 6 ayat 24 ini jelas. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Ya. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Sudah perhatikan ayat ini sangat jelas. Di hadapan kita ada dua pihak yang menuntut pengabdian. Ada dua pihak yang menuntut penyembahan. Kalau bisa dikatakan menuntut penyembahan, yaitu Tuhan dan Mamon. Dan Tuhan bilang lewat ayat ini, kita tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Kita tidak bisa menaruh hati sekaligus pada dua pihak. Jadi sebelum kita menangani masalah-masalah keuangan kita, maka kita harus setting hati kita. Setting hati kita, taruh di mana hati kita. Saudara, Mamon itu adalah the spirit behind the money. Kalau uang bisa mengontrol kita, berarti hati kita ada di uang. Nah, kalau hati kita ada di uang, kita tidak mungkin menyembah Tuhan. Kalau kita tidak bisa menyembah Tuhan, maka yang kita dapatkan uang itu bukan berkat Tuhan. Jadi yang pertama untuk keluar dari masalah keuangan, pahami ini, bahwa hati kita ada di mana. Nah, jawabannya, hati kita harus ada pada Tuhan, bukan ditaruh di uang. Contoh, jam ibadah, saudara pergi mencari uang. Hari Minggu, saudara mencari nafkah. Karena hatimu ada di uang. Saat harus melayani, kalau ditawarkan ada pekerjaan, ada uang bisa masuk, saudara pergi. Saat ada job, pekerjaan baru, walaupun saudara punya pelayanan, saudara tinggalkan pelayanan demi job itu. Ini hatimu ada di mana, itu persoalan. Saya percaya walaupun mungkin ada orang bilang bodoh, tapi kalau kita mampu menaruh hati kita pada Tuhan, mungkin orang kelihatan kita tidak punya apa-apa, tetapi setiap kali kita memerlukan uang, Tuhan menyediakan karena kita menyembah Tuhan. Yang kedua, ini penting, yang kedua, dalam Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Jadi ya, yang pertama hati kita harus taruh di Tuhan. Jangan taruh di uang, baru kita bisa keluar dari masalah keuangan. Amsal 3 ayat 9 dan 10. Ya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Amin. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Yang poin kedua sederhana saya ingin berbagi adalah siapa dan apa yang kita ingat pertama kali waktu kita terima uang. Siapa dan apa yang pertama kali kita ingat waktu kita terima uang. Banyak orang ketika terima uang,
Ada yang ingat saya mau jalan-jalan. Waktu terima uang pertama kali, saya mau bayar kredit. Saya melunasi hutang. Waktu terima uang pertama kali, yang kita ingat adalah saya mau beli baju. Saya mau beli handphone. Inilah masalah sehingga uang kita selalu sulit sekali diberkati. Karena ketika kita terima berkat, bukankah ayat itu bilang hasil pertama kita muliakan Tuhan? Atau sederhana, setiap terima uang, ingat siapa saya, ingat siapa saudara. Saya lakukan ini sampai hari ini. Setiap terima uang, saya ingat pertama adalah Tuhan. Saya harus ambil Tuhan punya. Apapun kebutuhan saya sisihkan. Karena itu bukan milik saya. Ini prinsip yang membuat banyak orang terlilit dalam masalah lingkaran kesulitan keuangan. Waktu mereka kesulitan keuangan, mereka berdoa. Waktu mereka meminta uang, Tuhan jawab. Waktu Tuhan jawab doa mereka, mereka lupa siapa yang harus diingat pertama kali. Akhirnya keuangan bolong lagi. Setelah bolong lagi, berdoa lagi. Setelah Tuhan jawab, diberkati keuangan, amburadul lagi. Kenapa? Mereka selalu lupa kalau dapat uang pertama kali. Jangan ingat mall ya. Jangan ingat beli sepatu baru. Yang pertama, kalau saudara hormat Tuhan yang menjadi pemberi berkat, saudara harus ingat Tuhan. Saya tidak perlu ajar persepuluhan karena saya punya prinsip persepuluhan itu adalah pengalaman hidup. Kalau saudara tidak percaya pada persepuluhan, silakan saudara lakukan menurut saudara punya cara. Tapi saya sedang melakukannya dari sejak masih usia belia sampai hari ini. Dan saya menikmati janji-janji Tuhan. Mau melakukan apa yang Tuhan perintah untuk ingat siapa pertama kali yang kita ingat ketika saya mendapat uang. Itu penting agar keuangan kita baik-baik saja. Yang ketiga, kita tidak bisa berharap ya. Ini barangkali hal yang baru ya. Dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7, Lukas 6 ayat 38. Saudara, 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7. Ini konteksnya pemberian ya. Tapi pemberian keuangan. 2 Korintus 9 6 sampai 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, Ya. dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, Haleluya. jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Orang di dataran Tiongkok mengatakan, banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Juga mereka lanjut, banyak memberi, banyak berkat. Sedikit memberi, ya, sedikit berkat. Tidak memberi, tidak ada berkat. Tapi kita kadang-kadang di Indonesia, kita berdoa, Tuhan berkatilah orang yang tidak memberi. Padahal tidak sesuai dengan firman. Jadi poin yang ketiga, sudah mau keluar dari masalah keuangan. Poin yang ketiga, kita tidak bisa berharap menuai uang kalau kita sendiri tidak mau menabur uang. Kalau saudara bilang, saya sudah banyak berdoa. Ya, Anda menabur doa, nanti Anda akan menuai doa juga. Kalau Anda mau menabur belas kasihan, Anda akan mendapatkan belas kasihan. Anda menabur perhatian, Anda akan menuai perhatian. Tapi kalau Anda tidak mau menabur uang, Anda tidak dapat berharap uang. Itu prinsipnya. Ada yang menyebar harta, namun bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Bahkan ada orang memberi uang. Orang memberi persepuluhan, orang anggap sudah memberi. Itu belum. Itu baru mengembalikan apa yang Tuhan punya. Pada saat memberi, Tuhan juga bilang, jangan dengan terpaksa. Jangan dengan sedih hati. Nah, kalau saudara dengan terpaksa, kalau saudara dengan sedih hati, sebab Tuhan mau kalau memberi dengan sukacita. Prinsipnya, kalau saudara sudah menabur uang, berharap menuai uang, tapi kalau dengan terpaksa, saudara juga tidak akan menuai apa-apa. Mari kita fair, saudara-saudara. Kalau Anda menabur doa, Anda akan menuai banyak doa. Kalau Anda menabur perhatian, Anda akan mendapatkan banyak sekali perhatian. Tapi kalau Anda tidak mau menabur uang, fairnya adalah, adilnya adalah,
jangan berharap kita menuai keuangan. Ini prinsip sederhana, tapi mungkin baru bagi beberapa orang. Yang keempat, 1 Timotius 6 ayat 10. Yang keempat, supaya kita keluar dari masalah, ini kebenaran pahami baik-baik, ya. Yang keempat, kita lihat 1 Timotius 6 ayat 10. Saudara-saudara perhatikan apa yang kita buru, ya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Ya. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Keuangan akan justru jadi sumber masalah kalau hidup kita hanya tertuju pada memburu uang. Ada kaitan dengan poin yang di pertama, menyembah uang. Memburu uang, ya. Dengan prinsip time is money. Waktu untuk ibadah tidak penting, waktu untuk melayani tidak penting. Bahkan ketika pelayanan dan dengan pekerjaan bertabrakan, kita lebih banyak orang akan menggunakan alasan, salah-salah saya kerja, salah-salah saya mau makan apa nanti. Ini prinsip-prinsip yang dunia pakai, kita juga pakai. Akhirnya ketika kita memburu uang, oleh karena memburu uang, berapa banyak orang punya iman jadi kandas. Ya, uang bukan jawaban. Yang menjadi jawaban adalah Tuhan yang dapat memberi uang. Ingat, di balik uang ada spirit. The spirit behind the money itu akan mengikat kita pada materi. Jangan buru uang, jangan kejar uang. Pada saat jam ibadah mungkin kita kehilangan job, kehilangan berkat. Tapi Tuhan bilang, lebih baik 1 hari di pelataran Allah daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan yang bicara loh ini. Jadi kalau soal keuangan, kita kejar uang, kita memburu uang. Ingat ayat ini bilang, oleh karena memburu uang, banyak orang binasa. Untuk apa kita banyak uang tapi sejahtera tidak ada? Untuk apa memburu uang tapi keamanan tidak ada? Kita dapat uang 10 juta, tapi waktu maaf kita dapat celaka, kita bayar 12 juta biayanya. Untuk apa semuanya itu? Jadi perhatikan, kebenaran ini tidak boleh diputar. Yang kita buru adalah Tuhan, ya. Kalau kita buru uang, iman kita akan kandas. Itu sebabnya keuangan akan jadi masalah yang jelimet umat. Orang Manado bilang sampai pekucako malim buku, sampai toran tapalaka, ya. Dalam keadaan seperti itu, perhatikan baik-baik. Jangan buru uang, tapi burulah Tuhan. Oke, poin yang kelima, kita tidak bicara hal-hal yang rumit, yang sulit, tapi hal yang sederhana. Ya, hal-hal yang harus kita pahami, kebenaran yang harus kita pahami, agar kita tidak terlilit dengan masalah keuangan. Yang kelima, Amsal 11 ayat 1. Nah, ini mungkin firman yang agak keras, tapi ini prinsip yang harus dibagikan supaya uang tidak bermasalah. Amsal 11 ayat 1 bicara soal neraca. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Neraca, batu timbangan yang curang, atau cara berbisnis yang curang, cara yang kong kali kong demi mendapatkan keuangan. Orang tipu sana, tipu sini, manipulasi ini, manipulasi itu, ya, membohongi pelanggan, pembeli untuk mendapatkan keuntungan. Ini adalah kekejian bagi Tuhan. Saudara, jangan makan uang hasil penipuan, jangan makan uang hasil kong kali kong, hasil rekayasa timbangan, ya. Neraca itu timbangan, batu timbangan yang salah, yang curang. Itu yang membuat keuangan kita itu bisa dimasuki oleh roh iblis, roh yang memporak-porandakan keuangan kita. Kita bisa terima banyak, tapi kita juga pengeluaran berkali-kali lipat dari apa yang kita terima. Jadi uang akan sulit dipertahankan di tangan kita kalau uang itu adalah uang panas. Sudah mau keluar dari masalah keuangan, jangan gunakan uang panas. Uang hasil ketidakjujuran, uang hasil tipu-tipu, ya. Orang punya kebodohan karena dia lalai, kemudian ada uang lebih di tangan kita.
kita tidak kembalikan, kita diam-diam dan kita berkata puji Tuhan, ini berkat dari Tuhan, itu bukan berkat. Ya, neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan. Ada seorang ibu, dia pergi ke ATM, dia ambil uang 2 juta tapi keluar 5 juta. Karena kelebihan dia pergi ke bank, dia kembalikan uang 3 juta. Berapa di antara kita mau seperti itu? Sudah di tangan kita tapi masih dikembalikan karena ia tahu itu bukan uang dia. Nah, saudara, kejujuran adalah satu pintu untuk menuju menjadi orang yang diberkati dalam hal keuangan. Kalau saudara dalam kesulitan keuangan, lantas sudah tidak jujur, disuruh pergi oleh bos membeli bensin misalnya 100.000, saudara hanya isi 75.000, sudah masukkan kantong itu 25.000, dan sudah berharap ini berkat. Ini adalah malapetaka justru, ya. Jadi Tuhan tidak mau memberkati orang yang curang. Orang yang curang itu adalah kekejian bagi Tuhan. Bagaimana keuangan kita bisa diberkati kalau kita curang? Yang keenam, dalam 1 Korintus 6 ayat 10, ya, 1 Korintus 6 ayat 10. Nah, ini juga firmannya agak lebih keras lagi, ya. Ini saya bicara soal kikir. 1 Korintus 6 ayat 10. Ya. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Lihat, tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah artinya kita jadi orang Kristen kan untuk nantinya menikmati fasilitas kerajaan Allah, yaitu cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Tapi segala sesuatu tidak akan ditambahkan kepada pencuri, ya, orang kikir, pemabuk, dan yang lain-lain. Saya fokus kepada orang kikir, ya. Orang kikir itu dia kalau makan, contohnya dia bikin bubur. Kalau buburnya sudah mendidih, diambil ikan roa yang kering, dia celupkan. Setelah buburnya rasa roa, dia gantung lagi. Dan kemudian ketika dia makan sore, dia panasin bubur, dia celupkan lagi roa ke dalam bubur. Setelah bubur rasa roa, dia gantung lagi. Itu karena menghemat dan dia tidak mau memberi. Ini orang yang kikir, ini adalah spirit behind the money. Orang yang kikir, ayat ini bilang tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sudah berharap Tuhan berkati saya, berkat Yabes Tuhan, kami akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Tapi ingat, roh yang menghalangi berkatmu, roh yang menghalangi berkatku Allah adalah the spirit of orang Yunani bilang koncudu, kikir. Orang Manado punya bahasa itu koncudu. Jadi ikan yang saya sebutkan tadi, ikan roa adalah ikan kering di Manado, ya. Jadi saya ingatkan saudara, saya dan saudara mau keluar dari masalah keuangan, kita harus terlepas dari namanya roh kikir. Pengen diberi, pengen mendapat, pengen dibagikan sesuatu, tapi berat sekali memberi, berat sekali menyalurkan. Dan spirit ini, ayat ini sudah bilang tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, tidak dapat porsi, tidak dapat jatah di kerajaan Allah. Jadi ini berita yang baik untuk kita perbaiki kalau kita mau keuangan kita bisa mengalami keuangan kerajaan Allah, keuangan yang berlimpah-limpah karena Tuhan. Yang terakhir 7, ya, dalam Hagai 1 ayat 6. Perhatikan saudara-saudara, jadi ada 7 kebenaran yang harus kita pahami, kita ingat agar kita bisa keluar dari masalah-masalah keuangan di masa sukar saat ini. Hagai 1 ayat 6. Jadi poinnya kita sudah ikuti dan ini poin yang terakhir. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Ya. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang.
Ya, kalau sudah perhatikan konteks dari Hagai 1 ayat 6 ini adalah bagaimana pundi-pundi kita seperti pundi-pundi yang berlobang. Pundi-pundi yang berlobang artinya uang kita masukkan, waktu kita masukin dalam pundi-pundi, uang itu ada kita tahu. Tapi waktu kita mau ambil kembali, dia tidak ada lagi. Itu maksudnya pundi-pundi berlobang. Kita ada taruh ke dalam pundi-pundi, tapi waktu kita mau ambil kembali, kok tiba-tiba tidak ada. Artinya ada pengeluaran yang tiba-tiba harus keluar. Mau tidak mau harus keluar. Walaupun kita tidak mau, tapi harus keluar. Kenapa? Karena di konteks Hagai 1 ini adalah bait Allah masih dalam keadaan porak-poranda. Bait Allah itu saya langsung fokus. Bait Allah, bukankah kamu adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Hidup kita kalau porak-poranda, hidup kita kalau istilah lain hancur-hancuran, tidak dibangun, maka setiap hasil yang kita terima, uang yang kita dapatkan, hasil keringat kita, seperti hanya diisi di dalam kantong yang bocor. Kantongnya ada, uang yang masuk ada, tapi waktu diambil kembali sudah tidak ada. Atau di bahasa lain, Tuhan menghembuskannya, Tuhan meniupnya, sehingga kita akan kembali lagi berputar-putar pada masalah keuangan. Kita stres, mau bayar ini tidak ada, bayar itu tidak ada, kita perlu ini tidak ada. Tapi ketika kita dapat uang, kita lupa lagi pada Tuhan. Kita lupa fokus kita. Siapa yang harus kita ingat? Ini harus diputuskan saat ini. Kita setiap kali kalau saudara dalam keadaan kesulitan keuangan, pertama kali saudara dapat uang berapapun itu, ingat Tuhan. Dan prinsip-prinsip yang lain sudah mulai praktekkan. Maka saudara akan melihat ada yang menyebar harta bertambah kaya. Ada orang yang masih tidur, Tuhan sudah sediakan berkah. Karena mereka mau hidup akurat dalam hal bersikap terhadap kebenaran-kebenaran mengenai keuangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Keep strong and accurate. God bless you. Haleluya.